Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 belum selesai. Kita pahami dan kita pelajari dalam pertemuan yang lalu adalah ayat 25. Maka kini kita lanjut dengan ayat berikutnya, ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sampai di situ dulu. Keringkasan kajian kita yang lalu antara lain adalah satu, semua amalan perbuatan kita, tingkah laku kita, dan semua ucapan kita dicatat oleh malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah, sering disebut dengan kiraman katibin atau raqib atid. Dan tidak satu pun yang tertinggal. Kesimpulan yang kedua adalah setelah kita wafat mati, kitab catatan itu yang baik-baik dihimpun, dikumpul, disimpan di buku induk. Bisa dikatakanlah buku induk itu tempatnya di Illin. Demikian pendapat sebagian ulama. Sementara semua catatan-catatan yang buruk-buruk dihimpun, dikumpul di suatu tempat namanya Sijjin. Dima Illin, dima Sijjin, wallahu a'lam. Tapi Illin dan Sijjin itu ada tercantum dalam surah Al-Mutaffifin. Yang ketiga, nanti di hari kiamat, kitab catatan itu akan diberikan kepada kita setelah kita dihidupkan kembali, dibikinkan jasad baru, lalu masing-masing kita digiring menghadap Allah, di mana di situ kita dikumpulkan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Wa qala qainuhu hadza ma ladayya 'atid. Ketika itulah diletakkan kitab catatan, di mana kita tidak perlu mengupas kitab itu terbikin dari apa, biasanya berapa, bentuknya apa.
apakah tulisan ini tidak perlu namanya membuang-buang waktu. Karena yang dituntut kepada kita bukan untuk memikirkan, tapi adalah untuk mengimani, untuk mempercayai dan meyakini. Masalah yang gaib itu lebih rancak kita imani daripada kita analisa, kita kaji dan kita seminarkan. Nama saya yang gaib. Maka kepada yang gaib itulah dalam pembuka surah Al-Baqarah beriman gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang lebih selamat. Amanna bihi. Terakhir kepada masing-masing kita nanti wa wudi'al kitab. Setelah kitab itu diletakkan lalu dibagi. Ketika pembagian kitab itulah saat di mana orang tidak ingat dengan siapapun juga. Karena perhatiannya hanya fokus apakah kitab itu diberikan sebelah kanan atau ke kanan atau dari kanan. Terus sebaliknya, apakah kitab itu diberikan di arah kiri atau dari arah kiri atau ke kiri atau di belakang punggung kiri. Ketika itu semua orang tidak ada yang mengingat, memikirkan sesuatu kecuali fokus kepada itu. Nah, setelah kitab diberikan, ya ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma. Ikra kitabak, cukuplah dirimu saja pada hari ini yang akan menghisap, memperhitungkan dirimu. Surat Al-Isra. Nah, ada orang yang diberikan kitab catatan sebelah kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani. Nah, kaji kita kan ya laitani. Ya laitani, ya laitana. Dia berharap dan dia berangan. Andai sekira kitab catatan itu tidak ada dan tidak diberikan kepada dia. Kemudian walam adri ma hisabiyah. Sehingga dia tidak mengetahui dan tidak mengalami perhitungan amal. Sampai situ dulu tidak salah. Kini kita sambung. Ya laitaha kanatil qadiyah. Berkali-kali kita pahami kata-kata ya laita. Ada ya laitani, ada ya laitana, ada ya laitaha. Itu ungkapan untuk tamanni, angan-angan. Angan-angan agak-agak yang mustahil akan terjadi dan tercapai. Nah, maka dikatakanlah kalimat ya laita itu ungkapan untuk sesuatu yang mustahil akan terjadi. Namun saya agak-agak angan-angan. Kalau terjemahnya siko, wahai andai jikalau sekiranya kanatil qadiyah. Kematian itulah yang menyudahi segala sesuatunya. Qadi, memutuskan, menyelesaikan, mengakhiri, dan juga kadang-kadang dianggap mati. Karena mati itu menghabiskan, menyelesaikan, mengakhiri kehidupan. Maka disebutlah mati itu angku qadi namanya. Dawa angku qadi kan tukang nikahan orang. Jadi semua qadi itu memutus perkara, menyelesaikan perkara, mengetuk perkara dan memutuskan perkara, mengakhiri. Tok, sidang ditutup. Nah, maka dikatakanlah mati itu dengan qadi. Nah, dari ayat itu dijelaskanlah oleh para ulama tafsir. Itu kan membaca-baca dan belajar saja. Ya laita wahai andai laita andai jikalau sekiranya kanatil qadiyah kematian al-mautah
kematian yang pertama di atas dunia dulu. Mati 2 kali. Amat tanas nataini wa ahyai tanas tanain. Amat tanas nataini, kita dimatikan 2 kali, dihidupkan 2. Wa ahyai tanas tanaini, kita dihidupkan 2 kali. Di awal-awal surat Baqarah kami itu juga. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum. Nah, kematian yang pertama adalah sebelum ada. Sebelum kita wujud, sebelum kita didatangkan ke dunia. Hati kematian itu belum ada. Belum diwujudkan. Kematian yang kedua adalah setelah hidup di dunia. Nah, di situ siksanya, andai sekiranya kematian yang pertama atau kematian yang di dunia dulu mengakhiri segala-galanya. Tidak ada hidup lagi. Berakhir, selesai semua perkara. Aku tidak dihidupkan, aku tidak dibangkitkan, aku tidak dikumpulkan, dan aku tidak akan mengalami nasib kesengsaraan, penderitaan seperti ini. Kita kok kitab catatan diberikan, dan nyola mencalia ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alaika hasiba. Atau dalam surat Kahfi kemarin kita baca, wa wajadu ma amilu hadira, semuanya ada di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan aw syarran, elok atau buruk semuanya dilihat, semuanya dirinci, diurai. Yang semuanya mereka sudah lupa. Ahsallahu nasuh. Tapi Allah nak lupa. Semuanya terinci, terurai, rapi, jelimet, teliti, akurat. Boleh saja kita manusia lupa. Nah, ketika itu ya laitaha kanatil qadiyah. Jadi qadiyah berangan andaikan kematian di dunia dulu, itulah yang mengakhiri, menyudahi, memutuskan, tidak ada lagi hidup yang kedua. Tidak ada kebangkitan. Dan aku sekarang tidak hidup. Nah, tidak hidup. Kenapa itu dibacanya? Itu cakap. Ketikanya mengalami, merasakan akibat kezaliman, keingkaran, kesombongan. Dan akibat tidak ada persiapan, kalau tidak percaya kepada akhirat. Ya laitaha kanatil qadiyah. Yang keduanya mengangkat mati. Sedih dulu. Yaitu akhir surat An-Naba kan? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, ketika itu setelah selesai binatang-binatang diproses hisabnya, diterima laporan dan pengaduannya, dan masing-masing binatang juga akan dibangkitkan, dihidupkan lagi sebagiannya. Selesai semua. Laporan binatang, pengaduan binatang, kita kan juga dikadukan oleh Allah kepada Allah oleh binatang yang telah kita aniaya. Kita pelakukan dengan kejam, tidak adil, dilaporkan. Diterima laporan. Dan binatang juga nanti dihadirkan sebagai saksi. Sebagai saksi lah binatang. Lalu binatang-binatang itu suruh jadi tanah. Kuni turaba. Kalian jadi tanah. Habis. Nah, ketika itulah berangan orang kafir, andai jikalau sekiranya juga aku jadi tanah mati. Sekarang ini aku tanah, atau dikembalikan jadi tanah. Atau makna yang kedua, atau dari dunia dulu mau nak jadi orang. Andai kan kamu nak jadi orang, tetap jadi tanah. Dan aku tidak pernah hidup. Tidak pernah dihidupkan balik. Mati. Itu mengko kalimat dipakai ya lai.
Ya laitani la ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai andai sekiranya. Andaikan sekiranya kematian yang pertama, kematian di dunia dululah yang mengakhiri menyudahi segala-galanya, sehingga aku tidak mengalami nasib seperti ini. Ya wahai laita, wahai andai sekiranya kanatin adalah kematian yang mengakhiri menyudahi dan seterusnya. Ma aghna anni maliya. Ma aghna di situ diterjemahkan hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ma aghna, tidaklah bermanfaat, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak dapat membantu, tidak dapat menolong, dan tidak bisa sedikit pun mali, hartaku yang aku cari atas dunia dulu dapat menolong. Harta kita, kalau anak Adam tu bilang kan mali wa mali, hartaku. Padahal hartanya apa yang sudah dimakannya, apa yang sudah dipakainya, itu hartanya, dan apa yang sudah diberikan itu hartanya. Nah, disongkok, yang di kulkas, yang di dompet, yang di bank kan terbagi dua. Bank saku cek, bank orang cek. Kalau bank saku sih kok, bank saku. Kalau bank orang tu bank konvensional. Semua harta itu belum ada kepastiannya untuk kita. Nalah pasti untuk itu adalah kita makan. Nalah kita payan dan telah kita infakkan. Dan kita pakai itu asli. Kadang-kadang baru kita makan, kalau tidak punya kita keluar lihat. Muntah kaya namanya. Kalau kita diwangi muntah jaruk. Ya, kalau memang tak punya kita keluar balik. Entah. Tandu ado makhluk lain yang harus kita membawaan je paruik kita. Kita kunyaan cai-cai. Kita bawa je paruik kita. Tiba di kelok sinan keluarnya. Kali lama lo mau keluar sinan meminta rezeki kepada Allah. Harus kita buat lo singgang ayam untuk kita lo. Kembali lo ke pasar, sebabnya tak pandai ambil singgang ayam. Nah, kita muntan kan, alun pasti lo nak masuk parik kita untuk kita. Sebab nam pasti untuk kita tu tak ke kamar. Kecil orang tua awak, no, kalau nak rezeki ayam nak ke sembalang ni tu. Rezeki musang nak ke sembalang, pasti. Berusaha lah. Dan putar, kadang-kadang kalau rezeki waktu, kawak balik. Lah habis terompah nu ketika bawah, pasal ate, pasal bawah, pasal kuning. Balik kawak balik. Ayo nan ceko je lah ni, biar ceko je lah. Rezeki. Jadi rezeki kau tak bisa lo di matematika, no pakai, tak bisa. Faham matematika. Ambo gaji mo kini ya 1.500.000 sebulan. Baliko lah. Kalau bini mau tu bagi 2 sebelum meretui. Kalau beranak mau bagi 3 je. Malah nanti beranak empek. Susah meretui bagi empek. Mama kala itu matematika namanya. Era sakit jan di matematika ke mati akal ko. Ko mapi gaji lah. Tak gaji ko. Ma aghna. Asal kata aghna tu ghani itu tidak butuh. Tidak butuh, tidak berhajat. Kalau butuh berhajat fakir. Makanya lawan ghani fakir, lawan fakir ghani. Antumul fuqara ila Allah. Kamu tu fakir kepada Allah, berhajat dan butuh. Fakir di bawah miskin. Jadi orang yang sangat butuh, sangat berhajat fakir, jamaknya fuqara. Dia artinya seketik miskin.
Miskin ke orang tak banyak gerak, yang banyak diam. Sakan. Jadi lah patah tulang punggungnya tak bisa menggarik ini sehingga sangat butuh, sangat berhajat, namanya fakir. Orang yang sangat berhajat fakir. Antumul fuqara'u ilallah, kamu sangat fakir. Kamu sangat butuh, kamu sangat berhajat kepada Allah. Lawannya ghani, wallahu ghaniyul hamid. Allah tu ghani. Apa? Allah tak butuh. Ghani tak butuh. Tak berhajat. Nah, orang kampung awak menteriman ghani ko kayo. Kayo. Kalau kayo ko sebenarnya orang tak berhajat. Tak berhajat kepada apa dan siapapun tu nang kayo. Jadi makin tak berhajat orang kepada orang lain, makin kayo. Anam paling kayo siapa? Ya Allah lah. Allah tak berhajat kepada apa dan siapapun. Justru segala sesuatu yang berhajat, yang butuh kepada Allah. Nah, Allah dan kayo. Cuman orang awak bambiak dia tu. Sultan kayo. Sultan kayo. Rajo kayo. Bagindo kayo. Ini yang paling kayo di Indonesia, aku orang Minang. Kayo, orang kayo mulia kan salah. Orang kayo bawa lalu kan. Ibu-ibu ke orang kayo bawa, orang ameh kan dibawa lalu. Sultan Raja Ameh bawa lalu. Cincin ni imitasi kepanjang tu, Raja Ameh bawa lalu kan. Sultan Raja Ameh dibawa lalu jelah santiang Nabi ibu. Aku nak kaji dulu aku nak cetak. Ghani. Jadi Ma'ana tidak dapat membantu, tidak dapat menolong. Karena kekayaan kau mestinya kau bisa menolong, bisa membantu. Atau bisa menolong, bisa membantu. Ma'ana ya tidak dapat membantu, tidak manfaat, tidak dapat menolong. Terhadap diriku mali hartaku dulu. Aku tertuju kepada orang yang materialis. Orang yang habis-habisan di dunia ko duit kata. Dan bisa dikecekkan Tuhannya duit. Segalanya duit. Ngepeng. Ya, mereka karun dan sejenisnya. Dia tahu karun kan? Bara kayaknya karun sampai ke Indonesia, tuan. Orang Mesir sampai ke Indonesia. Saya ratu orang Indonesia aku bertemu dalam tanah itu karun. Kayu bara santiang. Kamu lagi cari dan narutan yang sekarang tu dilayu dalam bertemu karunnya. Di bukit karunnya, di ngarai belakang rumah malah kayu sekarang. Alai nak bisa menandikan karun tak? Tak ada. Ini di luar bumi. Jadi harta itu kemudian tak berguna, mana tak dapat membantu, menolong. Mestinya harta itu menolong awak. Kadang-kadang aluna mati le di dunia ko kayu ko menyeso je nang. Kayu menyeso. Sehingga kecekan ado mangko seso. Makna tidak bermanfaat. Tidak berguna, tidak berfaedah daripadaku hartaku. Nah, kau kan penyesalan orang yang menghabiskan umurnya, waktunya, potensinya, segala yang dimilikinya, dihabiskannya untuk mencari harta. Nah, kita diperingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum. Jangan kamu dilalaikan oleh harta. Makanya kita diarahkan harta itu bagaimana mencarinya, bagaimana memanfaatkannya, dan harta itu ada pula nanti milik orang. Nah, dibagi 3 harta itu. Dibagi 3. Untuk dipakai terdunia, untuk disimpan dan untuk
diberi bagi 3. Begitu saja. Nah, orang yang tamak dengan harta, tidak ini untuk nusa dolanya. Akulah penyesalan nanti ma'ana anima. Dia ketika hari itu tidak berguna harta. Kenapa? Pertama, harta tidak dibawa dong. Ketika mati, saya tidak boleh bawa harta. Itu mati ya. Itu kajai. Kajai itu. Ada kajai. Karet ada yang kajai. Di tangan mencik kajai tangan orang barabana yana cekik benar orang tu. Ikameh no jenazah wak. Nah, dekik kajai cik. Itanggan juga dia di pabian ku kenang-kenang kan. Ya nang kita bawa dia ke dunia sih tinggal tak boleh dibawa. Yo same-same yo jarum-jarum pentul tinggal kan. Tak boleh. Kalau giame ndak wak tanggai tangga orang kubur. Isan pakai giame capek tanggaan. Ketika mati tangan orang mereka kubur habis. Dulu nak bawa arto ke tanah ko orang tu pekong dulu nak salah. Ini mau oleh. Ada. Di ketika mati sih tidak lolos harta itu dibawa. Apalagi nanti di akhirat. Nah, andaikan harta itu nanti dibawa lo ke akhirat, ada harta. Berandai orang. Walau anna jikalau seandainya sekiranya bagi orang kafir itu dunia dengan segala macam isinya dimiliknya, punyanya, hamih sadolahnya, tidak bunuh tidak. Ada dalam sekian banyak, ada dalam sekian sore, tidak bunuh. Untuk penebus dirinya, tidak manfaat. Tidak manfaat, tidak faedah. Kemudian tiba orang pejabat, orang berkuasa, halaka anni sultaniya. Ayat 29. Halaka telah binasa, punah, hancur. Anni daripadaku sultan, kekuasaanku. Aku kan bagi orang yang berkuasa, pejabat, orang nama cik, dan seterusnya, lenyap, hilanglah kekuasaannya, kerajaannya, jabatannya, pangkatnya. Yang ada di dunianya dulu begitu berkuasanya. Sampai-sampai saking berkuasanya walaupun tidak memacik, tapi berkuasa. Nah, nanti dia kira halaka semuanya habis. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya. Data dunia Allah masih memberikan kebebasan sebagiannya kepada orang untuk berkuasa, untuk kaya. Tapi nanti di akhirat semuanya dihabisi. Ketika itu Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan dan kekuasaan hari ini? Tidak ada jawaban. Ketika hari kiamat nanti kan dipanggil semua raja-raja, semua penguasa-penguasa. Di mana kalian? Wahai raja-raja, wahai penguasa-penguasa. Di mana kalian? Milik siapakah kerajaan itu sebenarnya? Limanil mulkul yaum. Tidak ada jawaban. Allah sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan kekuasaan hari ini semata-mata milik Allah yang Maha Perkasa, Maha Menguasai segala-galanya. Di dunia orang masih diberi kekayaan dan harta. Nah, jika bagi orang yang berkuasa dulu di dunia, habis. Nah, habis. Halaka anni sultani. Hilang lenyap, habis, hancur binasalah semua kekuasaanku. Maka tidak sedikit pun kekuasaanku di atas dunia dulu bisa dibanggakan, bisa dibanggakan hari ini. Kan dua itu yang bikin orang sombong. Di antara sekian banyak faktor yang membuat orang sombong,
engkar, bangkang, durhaka, menentang, durhaka. Ada sekian banyak pendorong orang seperti itu. Ada antaranya durhaka yang paling sering. Harta cek, kuasa cek. Kadang-kadang harta lebih hebat daripada kuasa. Sebab kekuasaan bisa dibeli dengan harta, hukum bisa dibeli dengan harta. Kadang-kadang orang yang punya kuasa tidak berkuasa. Dia hanya punya mahkota, tapi tidaknya mengendalikan. Itu kecil pengamat politik. Karena mau tidak pengamat politik, cuma mengamati saja. Ya. Harta. Memang harta yang paling dulu sebut. Tidak berguna harta. Orang kalau punya harta berkuasa, tapi orang yang berkuasa belum tentu punya harta di balinya. Semuanya itu yang bikin orang sombong, angkuh, menentang, engkar, menolak kebenaran. Di akhirat nanti semuanya habis. Itulah lambang daripada bertelanjang. Dan kita memang bertelanjang, tapi inti bertelanjang itu ada intinya kita tidak punya apa-apa. Mati ditelanjangi gitu. Artinya apa yang kita dapat ketika hidup itu harus ditinggalkan. Cuman dikapani supaya nampak. Kapan itu artinya kan penutup. Kafan itu artinya penutup. Menutupi. Dikatakan dia ke kapan karena kain itu untuk penutup. Menutup apa? Menutup aurat kita. Menutup aib kita. Menutup ke nan terbuka kita tutup sampai ke lahat. Sampai ke lahat. Ini berarti tidak ada dibawa sama sekali habis. Habis. Kita masuk ke dunia bertelanjang, keluar, tidak bertelanjang, dilanjangi. Ditelanjangi. Habis. Andai kan mustajib ke dunia, ada siko pakai siko, tidak boleh bawa ke sini. Nanti akibatnya itu tanggungan nanti dia kira. Nanti dibangkitkan, ditelanjang. Ditelanjang aja, bangkit. Baru nanti status kasih baju. Itu mengisyaratkan kita tidak bawa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Yo pangkat, jabatan, kekuasaan, harta benda, tidak ada apa-apa. Habis. Namanya halaka. Habis, punah semua. Nanti dikasih baju. Namanya buhman. Buhman. Bahamim. Buhman. Kalau buhman dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa, namanya buhman. Bahamim. Buhman. Buhman. Cuma ada. Nah, jadi ketika itu orang tidak bisa menganggap. Itu nanti dunia aku menceringai orang kan dia ada ni panggaknya. Menceringai ya, mencari yang mangkuanya bangga. Ketika pensiun tak bisa menceringai dia kan. Dia nak ada ke pangkat lah. Ketika dihukum mati, tak bisa mencari yang lain. Habis ditanggai orang. Ketika pensiun hilang pangkat. Ngalih, tak bisa nunjuk orang lain. Nanti di akhirat semuanya tak ada. Nak dipangkat tu. Tak ada tu mana. Tukang bawa emap lagi tak ada, satu tu. Tukang bawa. Habis kuman. Halaka semuanya halaka. Makna cik, halaka cik. Nah, setelah itu diperintahkan kepada malaikat petugas oleh Allah, khuzuhu, tangkap dia. Khuzu, tangkap mereka itu. Perintah kepada malaikat, banyak malaikat mah, khuzu. Tangkap oleh kalian dianya orang yang seperti ini. Kunun, kabarnya kunun. Ada 100.000 malaikat yang ditugaskan menangkap orang-orang seperti ini. Baru 1,000 malaikat nak tahu berapa banyak. Malaikat tu tak sedang PP tu. Kadang-kadang lah susuknya. Khusus tangkap
oleh kalian hai malaikat, dianya orang seperti ini. Tangkap. Sudah tangkap, gullu, belenggu. Fagullu, maka lalu belenggu oleh kalian dianya. Sumal jahima sallu. Belenggu kau ditarangkan dalam ayat lain, belenggu kau kaku dua. Aghlalan. Idil aghlalu fi a'naqihim, ketika belenggu-belenggu ada di tengkuk mereka. Kalau hari Jumat seringnya dibaca orang inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlala. Kau dibelenggu, belenggunya kasih kau. Dibelenggu. Kaki dibelenggu, belakang. Lalu ditarik dengan rantai ke belakang. Belenggu ke belakang, ditarik rantai. Dalam keadaan perut ke bawah, ditarik. Dalam surah Ar-Rahman ada seperti itu. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Yu'khad, kuna yu'khad. Diambil nawasi, nasiyahnya, apa namanya? Ubun-ubun, dicengwayakkan. Tahu dicengwayakkan? Bahasa Arab dia baca lah, cungayak. Ini kalau aneh macam mana bahasa Arab salah? Cungayak belakang. Tangannya belenggu, kaki ditarik ke belakang, diikat dengan rantai. Yu'khadu bin nawasi. Wal aqdam, kaki ditarik je. Jadi begitu. Dipertemukan dengan rantai. Lalu ditarik. Summa fi silsilatin. Kemudian dihela, ditarik dengan silsilah rantai yang panjangnya 70 zira', 70,000 hasta. Nah, panjang rantai. Summa kemudian fi silsilah, ayat ke-32. Nampi mah. Diikat, dibelit, yang rantainya 70. Hasta itu ada yang menyebutkan hasta malaikat, ada yang menyebutkan hasta awak. Tapi macam lihat dalam penjelasannya rupanya hasta malaikat. Kalau hasta malaikat tangguh tu. Satu malaikat zamaniyah saja tu luar biasa tu. Berbagai macam riwayat. Kalau kita paci hasta awak, hasta manusia, itu 70 lah. Hasta berarti 35 meter ya. Meter. Jadi lebih cenderung sekian pemahaman mengatakan 70 hasta. Tapi kalau oleh sebut 70 itu sebenarnya bukan 70. Orang-orang Arab menyebut ke-7 itu angka tertinggi. Semua ada angka tertinggi 1000, beribu-ribu. Jadi beribu-ribu tu sambuh benar. Kalau 7 luar biasa banyak. Fasluku, jadi fi silsilah, pada rantai yang panjangnya 70 hasta. Fasluku, maka tariklah, hela dia. Kama dihela ke jahim. Ayat 31 jahim. Kemudian summal jahim. Kemudian masukkan dia ke jahim. Sallu kau. Salah kau memasukkan ke dalam api untuk dibakar. Salai ibadah. Salai lauk. Ikan solai. Salah panggang dibakar. Memasukkan sesuatu ke api untuk dipanggang. Salah. Yaslan nara datal hatab. Dia masuk ke dalam api untuk dibakar.
Berarti sumal jahim, kemudian tarik hela dia setelah dibelenggu, lalu rantai tarik hela dia ke dalam jahim, selalu masukkan ke situ untuk dibakar. Kaulah orang yang ke kiri-kirian, orang yang kaki-dakidan di dunia. Mudah-mudahan kita tidak masuk orang kida, tidak masuk orang ke kiri-kirian. Cirinya orang ko pertama, innahu kana la yu'minu billah. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Mereka tidak suka menganjurkan memberi makan orang miskin dan segala macam. Sekian kaji wak. Harilah jangan boleh kurang. Semoga berfaedah dan manfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.